Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu kembali dalam suasana yang mudah-mudahan ini adalah suasana yang baik dan terbaik yang dihadiahkan oleh Allah kepada kita semuanya begitu ya. Tentunya saya berharap dan berdoa mudah-mudahan pada hari ini kita semuanya tetap dalam lindungan Allah dan keberkahan tetap selalu menyertai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudara sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, saya mengajak diri pribadi dan saya mengajak kita semua yang ada di sini, mari kita angkat kedua tangan kita, meminta baik-baik pada Allah gitu ya. Mudah-mudahan Allah ridho dengan pertemuan kita hari ini. Sama-sama mari kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lupa kepada Anda yang beragama Islam, saya mengajak kita semua, mari kita membacakan salawat, kita baca, kita kirimkan, kita hadiahkan keharibaan junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Kita berharap mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat. Oke, mari sama-sama kita bacakan. Allahumma sholli. Oke, baik saudara sekalian, seperti halnya pada sesi yang sebelumnya, oke, saya coba share ya, saya coba ingin tampilkan, coba saya share. Mari kita lihat sama-sama. Oke. Nah, mudah-mudahan Anda sudah melihat apa yang saya tampilkan ini. Oke. Oke, masih kembali ke pembelajaran kita, ya, manajemen information system atau sistem informasi manajemen. Nah, di sini kembali saya mengingatkan yang menjadi referensi pembelajaran kita adalah modul pembelajaran yang sudah saya distribusikan kepada Anda semuanya. Silakan Anda nanti membuka untuk modul pada halaman mulai dari halaman 107 ya sampai dengan 145 itu adalah bab 3 dengan subbab itu adalah otomatisasi berbasis teknologi komputer begitu ya. Nah, berikutnya nanti Anda silakan juga membuka modul pada halaman 146 sampai dengan 158 ya. Itu juga masih bab 3. Nah, itu subbab yang akan kita bahas berikutnya itu adalah mengenai teknologi dan jaringan ya atau networking and technology begitu. Baik saudara, mengawali jumpa kita hari ini saya kembali mengingatkan terakhir kita mempelajari atau kita membahas tentang manajemen data gitu ya. Saya kembali mengingatkan kenapa manajemen data ini penting begitu kan. Nah, pasti kita semua mempunyai yang namanya problem atau masalah gitu ya. Dan masalah itu bukan untuk kita hindari, bukan kita tinggalkan, tapi kita untuk kita cari solusinya begitu ya. Nah, kemudian ada hal-hal lain juga yang menuntut kita untuk membuat suatu rekam jejak. Ya, ini penting ya, jangan kita abaikan. Nah, disinilah pentingnya manajemen data gitu ya. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami memang. Pertama, kenapa konsep manajemen data ini menjadi penting? Nah, gitu ya. Nah, perlu kita ingat, nah, manajemen data yang baik itu tentunya harus memiliki suatu konsep, ya. Seperti apa konsep manajemen data yang akan kita aplikasikan, yang akan kita gunakan, kemudian apa alasan manajemen untuk menggunakan yang namanya manajemen data, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana yang namanya pangkalan data atau kita sebut namanya database ini kita bangun, kita bentuk, kita create gitu ya. Kemudian seperti apa strukturnya dan bagaimana kedudukan relasi saling keterhubungan antara data satu dengan data yang lainnya. Nah, kemudian apa yang menjadi prasyarat manajemen ya dan bagaimana orang-orang di dalamnya sehingga yang namanya manajemen data ini dapat berdaya guna. Oke. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah memberikan suatu isyarat atau gambaran kurang lebihnya begini.
Ini pasti kerap terjadi dimanapun gitu ya. Mungkin hari ini saudara juga merasakan bagaimana yang namanya pimpinan perusahaan, pengambil kebijakan ini terkesan nggak mau tahu dengan apa yang sudah Anda kerjakan, apa masalah yang Anda hadapi. Ya, terkesan seperti itu. Nah, mohon saya ingatkan kepada Anda semuanya, kita jangan a priori dengan hal seperti ini dan kita nggak perlu mengambil pemikiran terlalu singkat. Nah, kita bilanglah, mungkin ada bahasa yang tercetus, pimpinan kita, para pengambil kebijakan kita ini nggak bijak, kemudian juga egois dan sebagainya. Memang seperti itulah perilaku yang terjadi dalam satu organisasi. Oke? Ya, namanya para pengambil keputusan, yang namanya para pimpinan, ini membutuhkan aliran data dan informasi yang akurat. Untuk apa? Karena inilah yang dibutuhkan, ini yang menjadi darah awal apa kebijakan, apa keputusan yang harus diambil gitu ya, sehingga bisa membawa maslahat untuk semua. Oke. Nah, kita yang di bawah ya, kita yang eh, menjadi operator, menjadi pelaksana yang mesti bijak untuk menyikapi seperti apa pola, model, apalagi kalau kita melihat yang namanya pimpinan kita dengan gaya temperamentalnya yang sudah menjadi ciri khas, begitu ya. Nah, kita nggak perlu suruh di dalam. Oke, sebenarnya kalau kita melihat lebih lanjut, mudah kok. Yang dibutuhkan oleh organisasi, yang dibutuhkan oleh para pimpinan perusahaan, pimpinan organisasi, para pengambil kebijakan itu adalah sesuatu kondisi yang semuanya itu diselesaikan, dikerjakan, statusnya itu well done, ya, well done, ya, telah dikerjakan dengan baik gitu ya. Semua dikerjakan sesuai arahan, semua dikerjakan sesuai dengan arah disiplinnya masing-masing sehingga mendapatkan hasil yang baik. Ini yang diharapkan semua orang, ini yang diharapkan oleh semua pihak termasuklah para pengambil keputusan, para penentu kebijakan, para pimpinan ini dia. Simpelnya seperti ini. Nah, saya hanya mengingatkan pada pertemuan di awal-awal kita sudah membahas seperti ini, ya. Informasi itu terbentuk dari beberapa entitas yang menjadi bahan baku bentuk informasi itu ya. Kita lihat ya, tentu saudara tahu apa itu data, apa itu kodifikasi, dan seperti apa pola recognizing sehingga itu nanti bisa terhantar menjadi suatu informasi. Nah, informasi inilah yang menjadi satu sumber daya tersendiri selain daripada sumber daya lainnya. Dan ini yang harus kita kelola, saudara sekalian ya, supaya kita jangan salah kaprah di dalamnya gitu. Nah, oleh karena itulah dibutuhkan suatu pendekatan di mana manajemen informasi itu ya, ini yang kita kenal dengan pendekatan namanya informasi dan manajemen dalam pengambilan keputusan ya, atau IMPK gitu ya. Nah, di sini seperti apa peran pimpinan, kemudian peran operator pelaksana di dalamnya. Apakah pengelolaan manajemen data informasi ini inline, segaris, selurus dengan yang menjadi visi dan misi daripada perusahaan. Apa yang menjadi atribut-atribut di dalamnya, saudara? Oke, dan bagaimana organisasi dari aspek perilakunya dan juga dari hal yang lainnya ini eh, dapat berinteraksi dan juga dapat dipadukan dengan unsur-unsur lainnya. Termasuk yang namanya karakter di individu, termasuk juga di dalamnya itu adalah skill, knowledge, attitude, semua individu tidak terlepas dari jenjang jabatan di dalamnya. Oke, oleh karena itu, nah di sini kita lihat data, manajemen informasi itu, informasi tadi itu harus dikelola atau harus di-manage gitu ya. Selama ini kita lihat yang namanya data itu kita kelola, kita manage dengan menggunakan suatu, saya pernah katakan, teknologinya mau teknologi apa ini terserah kita. Kita mau menggunakan teknologi seperti apa untuk mengelola data ini tidak ada salahnya, ya. Jangan terkesan teknologi yang yang kita anggap itu teknologi sederhana, kuno nggak dapat kita gunakan lagi di zaman saat ini. Itu pun keliru kita ya jika menganggap itu. Apapun teknologinya, hanya saja mafhumnya hari ini saudara semuanya, kita menggunakan pengelolaan manajemen data itu kita tempatkan dengan teknologi berbasis komputer.
Nah, ini dia. Ini yang akan kita bahas. Oke, baiklah. Kalau memang itu yang menjadi fokus kita hari ini, makfumnya kita hari ini, populernya kita, ataupun mampunya kita mengelola data itu dengan berbasis komputer, kita juga harus tahu dulu. Di dalam komputer itu ada beberapa elemen dan juga hal-hal lain yang saling terkait di dalamnya, begitu ya. Nah, bagaimana di dalamnya itu ada suatu perangkat, ada jaringan kita gunakan. Nah, bagaimana di dalamnya itu ada pangkal data atau database. Nah, ini yang nanti akan diolah menjadi informasi atau sistem informasi. Di dalamnya itu ada manusia yang berperan di dalamnya. Nah, disinilah literasi itu dibutuhkan, yang namanya kecakapan itu sangat menentukan. Kemudian juga kesadaran individu di dalamnya ini pun yang akan menjadi entry barrier sendiri. Kemudian di dalamnya ini juga ingat di dalamnya adalah suatu investasi, bukan biaya. Salah kalau kita kelola itu sebagai suatu biaya gitu ya, bukan. Ini adalah suatu investasi gitu ya. Walaupun memang ada unsur-unsur biaya yang terjadi. Nah, oleh karenanya itu kita juga harus tahu komputer itu ada 3 aspek yang mesti kita pahami. Apa itu? Pertama itu adalah perangkat keras atau kita sebut namanya hardware. Ada perangkat lunak itu yang kita sebut namanya software. Ada perangkat manusia yang kita sebut namanya brainware. Nah, ketiga perangkat inilah nanti yang akan bekerja secara simultan sehingga menghasilkan suatu rekayasa sistem informasi yang akan dimanfaatkan, akan diberdayakan, dan akan dikelola oleh siapapun pemakainya, perusahaan atau organisasi. Oleh karenanya, di sini kita lihat untuk mempermudah ya, di sini untuk mempermudah, mempersingkat atau efisien pemanfaatan pengelolaan itu dibutuhkan suatu otomatisasi pemikiran eh, yang mendorong timbulnya otomatisasi untuk mempermudah, memperlancar dan juga mendorong efisiensi pemanfaatan dan pengelolaan daripada data itu tadi. Nah, lagi-lagi kalau kita cerita otomatisasi itu, ini ditempatkan kepada yang namanya perangkat atau device. Objeknya itu sasarannya ya di perangkat itu untuk membuat suatu proses ataupun suatu kondisi yang otomatis gitu ya. Nah, tadi itu ya, untuk apa otomatisasi itu? Ya, untuk mendorong kemudahan dalam pemanfaatan dan juga pengelolaan. Untuk apa? Kembali lagi untuk pengambilan keputusan. Nah, oleh karena itu, saudara, di sini saya mengajak kita semua untuk apa? Mari kita pahami ya perannya dan gunanya perangkat itu. Bukan kita mengenali, udah bukan waktunya lagi kita mengenali, tapi memahami ya. Mengenali kalau kita tidak memahami, ini juga tidak akan ada manfaatnya ya. Kita tahu itu namanya printer, ya kita tahu itu printer, tapi untuk apa printer itu? Apakah tugasnya setelah melakukan print out sudah selesai begitu saja, begitu kan? Nah, tanpa ada suatu langkah maintenance ataupun storasi yang berikutnya, ini juga nggak bijak menurut saya. Oke, nah kita lihat dalam kaitan kita memahami peran dan tugas daripada instrumen pada perangkat keras gitu ya. Nah, kita lihat di dalam perangkat keras itu ada 3 perangkat ya, 3 perangkat utama. Apa itu? Pertama kita lihat di dalamnya itu ada perangkat pemasukan yang disebut namanya input device. Nah, input device ini banyak macam-macamnya. Ada yang namanya keyboard, ada yang namanya pointing device, ada yang namanya scanner, ada yang namanya sensor, ada yang namanya voice recognizer gitu ya. Ini banyak. Nah, eh, di sini saya mengajak kepada kita semuanya, kita ambil contoh misalkan, ternyata keyboard itu nggak selamanya dalam bentuk apa namanya keypad gitu ya, nggak selamanya seperti itu ya. Nah, silakan nanti Anda buka pada modul yang sudah saya arahkan tadi, mulai dari halaman 107 ya. Nah, lihat di situ. Sebenarnya yang namanya info device ini apa gunanya? Perannya itu apa?
kemudian jenisnya itu apa, dan bagaimana mekanisme ataupun bagaimana cara kerjanya, saudara. Oke, gitu. Nah, berikutnya, di dalamnya itu ada perangkat pemrosesan, atau kita sebut namanya processing device. Apapun teknologinya, saudara, yang namanya pemrosesan, perangkat pemrosesan, hanya ada terdiri dari dua bagian. Pertama itu adalah central processor. Jadi kalau kita lihat komputer itu ada namanya, ya, instrumen yang disebut namanya Central Processor Unit atau CPU, ya, atau Central Processing Unit (CPU). Kemudian ada di dalamnya itu ada main memory. Nah, main memory kalau kita kembali menggunakan perangkat teknologinya itu adalah komputer. Nah, di dalamnya itu ada yang namanya RAM, ada yang namanya ROM gitu ya. Apa itu RAM? Apa itu ROM gitu ya? Apa tugasnya? Perannya itu bagaimana? Apa keterbatasannya? Dan ada tidak perangkat pendukungnya? Silakan saudara nanti baca, pelajari pada modul yang sudah saya berikan itu. Tadi itu ya, mulai dari halaman 107 sampai dengan halaman 145. Next, berikutnya. Yang ketiga, yang menjadi perangkat pokok, perangkat utama dalam sistem komputer itu ada namanya perangkat keluaran atau output device. Ya. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya sebenarnya ini sudah pernah kita bahas gitu ya, walaupun tidak detail, ini sudah kita bahas gitu ya. Nah, saudara, kita jangan salah kaprah ya, yang namanya objek hasil keluaran itu atau output itu ada apapun itu ya, apapun itu perangkatnya terdiri dari tiga jenis. Ada yang namanya monograf. Ini yang paling populer kita lihat keluarannya itu adalah suatu print out gitu ya, suatu print out. Ada tulisan, ada ketikan. Nah itu namanya teks alfabetik. Mungkin juga isinya itu adalah angka, simbol ataupun karakter. Oke, karakter. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya image. Nah, image ini ada yang sifatnya statis, itulah gambar-gambar figure gitu ya. Ada yang namanya dinamis ya. Dinamis ini ada dua pengertian, dinamis ini yang sifatnya mode gerak, ada dinamis yang sifatnya itu mode gerak dan suara. Ya, di dalamnya itu mungkin dapat dikembangkan, ada yang dua dimensi, ada yang tiga dimensi begitu ya. Nah, termasuk di dalamnya ini adalah video, movie, ya, atau gambar gerak ya dengan format itu GIF misalkan seperti itu ya, atau TIF, nah kurang lebih. Nah kemudian ada lagi yang namanya objek hasil keluaran namanya objek kinetik. Boleh jadi mungkin ini adalah suatu suara, musik, atau ini suatu percakapan, apakah dialog atau monolog, atau juga yang namanya gerak benda. Nah, ingat pada pertemuan sebelumnya ini juga sudah kita bahas ketika kita mempelajari suatu sampelnya itu adalah proses uh, manajemen data dan informasi yang diterapkan pada palang pintu otomatis pada lintasan kereta. Nah, itu ya. Nah, di situ kita lihat yang namanya outputnya itu ada suara, ya. Suara itu dia bentuknya musik. Dan juga gerak benda. Palangnya itu tertutup sendiri dan juga terbuka sendiri. Itu yang namanya, itu pun salah satu daripada yang namanya output. Oke, kembali tadi, informasi manajemen, ya, dalam rangka pengambilan keputusan. Nah, itu tadi ya, informasi dan manajemen dalam pengambilan keputusan, oke, yang tadi sudah kita bahas tadi itu, oke, untuk mendorong proses di dalamnya ini, kelancaran di dalamnya ini, oke, nah, di sini perlu ada suatu peralihan dan pembagian data dan informasi untuk memperlancar dan juga mendukung ketercapaian itu tadi, ya, informasi yang kita kelola, ya, dan bagaimana
dengan keberhasilan dalam suatu manajemen, terutama mendukung pengambilan keputusan. Ingat, oleh karena alasan itu perlu ada suatu peralihan pembagian data dan informasi. Disinilah makanya pentingnya yang namanya jaringan atau networking. Nah, banyak pengertian networking ini apa? Banyak apa namanya terminologi-terminologi. Cuma di sini saya mengambil satu simpulan dari banyaknya terminologi itu. Mudah-mudahan ini menjadi satu benang merah ya. Jadi yang namanya networking itu, yang namanya jaringan itu suatu kondisi di dalam itu terdapat saling keterhubungan antara entitas pembentuk informasi dengan objek penghantar. Ya, baik itu suara, image, gerak, begitu ya, melalui apa yang terhantar tadi itu, melalui media dan teknologi. Apapun medianya, apapun teknologinya, ya, tetaplah itu namanya suatu networking. Ya, mungkin begini, mungkin waktu kecil dulu kita pernah melihat, nah, katakan, pernah nggak kalau waktu kecil itu kita ada kaleng susu yang kecil, kaleng susu bendera, kita bolongi, kemudian kita rangkai dengan benang, kemudian kita hubungkan dengan kaleng seperti itu juga, dengan benang juga. Nah, kita cari teman kita. Nah, kemudian itu kita jadikan sarana bicara gitu kan. Temannya di sana mendengar apa yang kita suarakan melalui corong yang kita buat dari kaleng susu bendera tadi itu gitu kan. Itu pun termasuk networking sebenarnya. Simpelnya begitu, oke? Nah, kalau kita lihat kebutuhan daripada networking ini dapat kita lihat dari sumbernya. Nah, di situ kalau kita lihat, mulai dari sumbernya itu dalam konsep eh, skala dari yang kecil dulu ya. Kalau kita lihat dari satu kantor lokal, kita sebut namanya local area network atau LAN gitu ya. Atau dalam skala lebih besar namanya WAN, wide ya, wide area network, atau jauh lebih besar lagi namanya metropolitan area network. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi kepentingannya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi kepentingannya, oke. Nah, di dalamnya itu ada yang namanya eh, pengantar ataupun kepentingan data yang sifatnya itu antar pengambil keputusan, antar manajemen, atau juga lintas level operasional. Nah, seperti itu, ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat dari prosesnya, nah di sini kita melihat kita bicara yang namanya CDP, Centralized of Data Processing. Ini yang banyak digunakan ya, kebutuhan seperti ini, pendekatan seperti ini, yang paling banyak digunakan untuk sektor layanan perbankan. Bagaimana nasabah itu bisa langsung tahu saldonya, kemudian apa transaksinya gitu ya, seperti apa mutasi transaksinya. Oke. Kemudian nah, kita lihat aplikasinya ini ya memang orientasinya itu kepada bisnis. Ya. Kalau kita lihat kebutuhannya itu, ini pendekatan kepada aplikasinya ya mulai kita lihat ada yang namanya email. Ya. Kemudian berkembang lagi hari ini kita lihat ada yang namanya virtual communication ya, baik itu aplikasinya itu menggunakan WhatsApp, Telegram, chat, Line dan sebagainya. Ya. Apapun itu, nah di sini kita perlu menjawab ya, kenapa yang namanya jaringan ini penting ya, bagaimana konsepnya, apa saja yang menjadi elemennya, jenisnya itu apa saja dan apa perannya, dan bagaimana internet berperan memberikan stimulasi di dalamnya. Nah, silakan nanti saudara baca, pelajari kembali pada modul yang saya berikan itu mulai dari halaman 146 sampai dengan 158. Ya. Nah, pada akhir modul yang saya berikan tadi itu pada halaman 148, di dalamnya itu ada satu mini test atau post test. Tugas kita kerjakan post test itu. Nah, bagaimana mengumpulkannya? Silakan nanti Anda lihat arahannya melalui
Google Classroom setelah tayangan ini selesai. Oke, ya. Nah, oke, baik, saudara sekalian. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan, ya. Beberapa guideline atau headline kita untuk pembelajaran hari ini. Ingat, pembelajaran kita hari ini bermuatan 2 sesi, ya, 2 sesi. Silakan nanti pada daftar kehadiran itu Anda mengisi 2 kali kehadiran. Oke, baik saudara, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Dan saya tentunya berharap, ya, proses pembelajaran tidak hanya cover sampai di sini, tapi ada kelanjutan dan peningkatan. Ya, silakan Anda berkreasi, ya, silakan Anda Anda bebas ya, mengeksplorasi dan berkreasi secara lebih lanjut, ya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,